Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi dengan saya dalam sharing firman Tuhan. Kali ini kita akan bahas tentang orang yang bahagia. Siapa sih orang yang bahagia? Mungkin kita berpikir kalau aku punya harta banyak, memiliki segala sesuatu yang kuinginkan, pasti aku akan bahagia. Saudara tahu, belum tentu juga. Karena banyak juga kita melihat orang yang memiliki segala sesuatunya, mereka juga tidak bahagia dengan apa yang mereka miliki. Atau mungkin anak-anak muda, engkau berpikir kalau aku mendapat pasangan, menikah, pasti aku akan bahagia. Saudara tahu, banyak juga kita melihat pasangan yang menikah, mereka juga tidak bahagia. Mereka bahkan banyak juga yang menyesal. Jadi, siapa sesungguhnya yang disebut dengan orang yang bahagia? Menurut firman Tuhan, kita akan belajar siapa sesungguhnya orang yang bahagia menurut firman Tuhan. Kita akan lihat dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni, kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tahu setiap manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi waktu dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita ditebus dari maut. Makanya disebut kita adalah orang yang berbahagia. Saudaraku, saya pun adalah orang yang berdosa, pernah jatuh di dalam dosa. Dan kecenderungan manusia kalau berdosa, dia akan bersembunyi dari Allah. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Saya pun mengalami hal yang demikian. Saya mencoba untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan, menjauhkan hadirat Tuhan, menjauhi persekutuan, bahkan meninggalkan pelayanan. Dan saya mencoba hidup dengan kekuatan saya sendiri, bekerja keras, apapun saya lakukan. Mencoba usaha ini itu semuanya saya kerjakan. Tapi apa yang saya dapat? Saya tidak merasa bahagia dengan semua itu. Sampai satu titik saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya capek. Tuhan jawab apa di dalam hati saya? Dia hanya katakan, Juni, semua yang kamu alami itu bukan rencanaku, bukan kehendakku, tapi itu adalah kemauanmu. Karena engkau sendiri yang sibuk memusingkan dirimu dengan semua hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara, waktu itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya sudah berdosa. Dan untungnya Tuhan itu baik. Dia selalu mencari anak-anaknya yang jatuh di dalam dosa. Dia mencari anak-anaknya yang terhilang. Makanya Mazmur Daud berkata seperti ini. Dia katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Saudaraku, kadang kita pergi, lari jauh ke ujung bumi dikatakan. Seperti saya sekarang ada di sebuah desa. Ini sekarang lagi di ladang. Tapi mungkin ya kadang-kadang jaringan internet pun susah.
Tapi Tuhan bisa menemukan saya. Tuhan tetap bisa menemukan kita. Saudaraku, kadang-kadang dosa itu bukan hanya waktu kita mencuri, membunuh, atau berzina, atau yang lain-lain. Dosa itu bisa waktu kita tidak berada dalam tujuan Tuhan. Waktu kita tidak berada di dalam rencana Tuhan. Ingat waktu Yunus, Tuhan suruh Yunus pergi ke kota Niniwe, tapi dia berangkat ke Tarsis. Dia tidak berada di dalam tujuan Tuhan. Apa yang dia alami? Dia harus mengalami bagaimana gelapnya ada di perut ikan. Saya berpikir, untung saja waktu itu Yunus ditelan ikan, bukan Yunus dikunyah ikan. Kalau Yunus dikunyah ikan, saya pikir yang keluar bukan Yunus lagi, tapi yang lain. Saudaraku, saat ini saya mau katakan, dimanapun saudaraku berada, kalau kita mendapati diri kita ada di dalam dosa, atau kita mendapati diri kita tidak di dalam rencana Tuhan, tidak dalam tujuan Tuhan, mari cepat kembali kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Tangannya selalu terbuka untuk anak-anaknya yang mau datang kembali kepada Dia. Seperti firman-Nya dari Yesaya 48 ayat 18. Di sana dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, ini firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita dalam pergumulan, mungkin kita dalam sakit penyakit, atau mungkin kita dalam pencobaan, tapi waktu kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dan kebahagiaan kita akan terus bertambah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah kering. Saudaraku, saya berdoa buat kita semuanya dimanapun kita berada saat ini. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan.